Di awal film memperlihatkan seorang petugas yang sedang menyemprotkan disinfektan ke mobil seorang pria yang bernama Ucok. Ucok kemudian marah-marah gak karuan, lalu menanyakan apa yang sedang si petugas lakukan. Kemudian si petugas menjelaskan bahwa di sekitar sini ada sedikit kebocoran gas. Jadi mobil yang melewati jalur ini harus disterilkan dengan cara disemprot. Setelah itu Ucok kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika di perjalanan, tiba-tiba HP Ucok berbunyi dan bersamaan dengan itu ia secara tersengaja menabrak seekor rusa. Ucok lantas memeriksa keadaan si rusa. Namun nampaknya si rusa itu sudah mati sehingga Ucok langsung pergi begitu saja. Namun tanpa ia sadari ternyata rusa itu masih hidup dan perlahan berubah menjadi zombie. Adegan kemudian beralih ke sebuah kantor yang dimana di sini ada seorang manajer di bidang investasi. Ia bernama Soku. Soku kemudian menyuruh semua nasabahnya agar segera menarik semua dana investasinya. Karena ia punya firasat buruk akan segera terjadi. Dimulai dengan berita ribuan hewan ternak yang mati secara misterius. Nampaknya di sini Soku sedang dalam proses perceraian dengan istrinya. Kemudian setibanya di rumah, anak Soku yang bernama Suan meminta ayahnya itu agar ia mau mengantarkannya ke ibunya yang berada di Busan. Soku menolak karena akhir-akhir ini ia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian ia memberikan hadiah ulang tahun pada Suan yang berupa seperangkat video game. Namun bukannya senang, Suan malah terlihat murung karena hadiah ulang tahunnya itu sama seperti yang Soku berikan di hari anak Lulu. Beberapa saat kemudian ibu Soku memberikan sebuah rekaman video ketika Suan sedang lomba menyanyi di sekolahannya. Kemudian ibu Soku menasihati Soku bahwa ia harus lebih sering lagi menyempatkan waktu untuk Suan dan lebih memperhatikannya. Lalu ibu Soku meminta anaknya itu untuk mau mengantarkan Suan ke Busan untuk bertemu dengan ibunya. Dan ia juga meminta Soku untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya itu karena semua ini demi kebahagiaan Suan. Dengan terpaksa Soku mengiyakan semua permintaan ibunya itu. Keesokan harinya di pagi-pagi buta, Soku dan Suan berangkat ke stasiun untuk mengejar kereta yang akan ke Busan. Di tengah-tengah perjalanan, mobil mereka hampir saja terlibat sebuah kecelakaan karena ada iring-iringan mobil pemadam kebakaran dan ambulans yang nampaknya sedang terburu-buru. Sesampainya di stasiun, Soku dan Suan langsung menaiki kereta cepat yang akan berangkat ke Busan. Di gerbong lain ada sekelompok tim baseball yang hendak pergi untuk mengikuti perlombaan di Busan. Kemudian terlihat seorang wanita yang bernama Jin Hye. Ia menghampiri temannya yang bernama Yongguk. Sesaat sebelum kereta itu berangkat, ada seorang wanita yang masuk ke kereta itu dengan terburu-buru. Nampaknya si wanita terlihat kurang sehat. Ia berjalan dengan kaki yang terluka. Ketika kereta sudah berjalan, di sini Suan melihat ada seseorang yang sedang diserang oleh orang lainnya. Kemudian ia mencoba memberitahu ayahnya itu. Namun Soku sudah terlelap dalam tidurnya, sehingga Suan pergi ke belakang untuk ke toilet. Lalu ia melihat si pramugara yang sedang memeriksa penumpang gelap yang sedang bersembunyi di sebuah toilet. Ternyata si penumpang itu adalah seorang gelandangan yang bernama Udin. Udin kemudian mengatakan bahwa semua orang sudah mati. Kemudian Suan bertemu dengan Ma Dongshuk yang kini berperan sebagai Sohwa. Sohwa sedang menunggu istrinya yang sedang berada di dalam toilet. Adegan kembali ke si wanita misterius. Ia nampak aneh ketika jalan dengan sempoyongan lalu pingsan. Setelah itu ada si pramugari yang melihatnya. Ia panik karena si wanita kejang-kejang. Kemudian di saat si pramugari sedang menelpon rekannya untuk meminta pertolongan, tiba-tiba si wanita misterius itu sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang si pramugari dengan brutalnya. Kemudian si wanita yang sudah berubah menjadi zombie itu langsung menyerang tim baseball dan membuat semua orang yang berada di gerbong itu panik ketar-ketir bol getar. Sedangkan Soku sendiri terbangun karena mendapatkan telepon dari asistennya. Asistennya itu memberi kabar bahwa sedang terjadi kekacauan di mana-mana. Kemudian ia tersadar bahwa putrinya itu sudah tidak ada di sampingnya dan ia pun langsung pergi mencari Suan. Soku keheranan ketika melihat semua orang di dalam kereta berlarian dan saling menggigit satu sama lain. Namun untungnya ia berhasil menemukan Suan dan berhasil membawanya pergi. Adegan kemudian kembali ke Sohwa dan istrinya yang bernama Sukyung yang sudah selesai dari toilet. Sohwa kemudian melihat zombie yang sedang menggigit orang-orang di sana. Ia lalu menyuruh istrinya untuk segera berlari ke gerbong depan. Sedangkan Soku dan Suan berhasil tiba di gerbong yang masih aman dari para zombie. Ia melihat Sohwa dan Sukyung yang sedang berlari ke arah mereka.
Namun karena orang-orang yang berada di gerbong itu berteriak agar pintunya segera ditutup, Sokuyang panik segera menutup pintunya, tepat sebelum mereka berdua masuk. Namun untungnya karena pintunya belum dikunci, Sohwa dan Sokyung berhasil masuk. Dan di sini diketahui para zombie tidak bisa membuka pintunya. Dan mereka hanya agresif ketika melihat mangsanya. Sehingga Sukyung langsung menyiram sebuah air ke pintu tersebut dan menutupnya dengan sebuah koran. Dan benar saja seketika para zombie menjadi kebingungan dan berhenti menyerang. Lalu di sini Sohwa marah kepada Soku karena Soku tadi menutup pintu saat dia bersama istrinya belum masuk. Soku kemudian menjelaskan bahwa bukan hanya kau yang sedang dalam bahaya. Kemudian di saat kedua bocah itu hendak baku hantam, Sukyung langsung menenangkan suaminya. Kemudian terdengar pengumuman yang memberitahu mereka bahwa kereta ini tidak akan berhenti di Konan karena di sana keadaannya sudah gak karuan. Soku kemudian mendapatkan telepon dari ibunya dan ternyata diketahui ibunya sudah tergigit oleh zombie. Di saat waktu-waktu terakhirnya itu, sang ibu meminta Soku agar menjaga Suan dengan sebaik-baiknya. Dan benar saja tak selang lama mereka tiba di stasiun Chonan. Dan kereta itu tak bisa berhenti di stasiun tersebut karena stasiun Chonan sudah diserang oleh para zombie. Kemudian ada pengumuman dari pemerintah bahwa Korea Selatan sudah terserang oleh virus zombie yang brutal. Dan si masinis akan berhenti di stasiun Daejeon karena di sana sudah ada militer yang akan mengevakuasi mereka semua yang masih selamat. Di sini Soku kemudian menelepon teman lamanya yang ada di Daejeon. Temannya itu mengatakan bahwa sesampainya di Daejeon mereka semua akan dikarantina. Soku kemudian menyogok temannya itu agar ia dan anaknya bebas dari karantina. Dan akhirnya temannya itu setuju untuk memberi bantuan. Kemudian ia menyuruh Soku dan anaknya untuk keluar dari pintu timur untuk menemui anak buahnya yang akan menjemput Soku. Beberapa saat kemudian kereta mereka telah sampai di stasiun Daejeon. Dan terlihat stasiun itu sangat sepi seperti tak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian di sini memperlihatkan seorang pria paruh baya yang bernama Yongsuk menemui masinis kereta lalu ia memintanya untuk melepaskan gerbong dan segera pergi ke Busan. Dan diketahui ternyata Yongsuk ini adalah manajer dari sebuah perusahaan logistik. Jadi ia mendapatkan info dari anak buahnya bahwa seluruh kota Daejeon sudah dikarantina. Namun di sini si masinis menolak dan ingin pergi ke dalam stasiun terlebih dahulu untuk mengajak semua penumpang yang masih selamat. Di sini terlihat Soku dan Suan memisahkan diri dari rombongan dan Udin yang tadi tak sengaja mendengar percakapan Soku dan temannya itu kalau di Daejeon semua orang akan dikarantina. Ia meminta Soku untuk mengajaknya pergi bersamanya, namun Soku mengabaikannya. Lalu ia kembali menelepon temannya itu dan terlihat anak buah yang diutus untuk menjemput Soku pun tiba. Namun tiba-tiba dan ternyata semua tentara yang ada di sana sudah berubah menjadi zombie semua. Seketika membuat semua orang panik kalang kabut. Dan untungnya Suan berhasil ditolong oleh Sohwa dan Sukyung. Sedangkan Soku sendiri masih terjebak dan sedang diserang oleh seekor zombie di sana. Untungnya ia ditolong oleh Udin dan berhasil kabur dari serangan zombie ganas tersebut. Soku, Sohwa, dan Yangguk mencoba menahan pintu sekuat tenaga agar Sukyung dan lainnya dapat kembali masuk ke kereta. Dan mereka berdua berhasil masuk ke dalam kereta bersama seorang nenek-nenek dan Udin. Di sini terlihat watak asli si Yongsuk yang egois. Ia meminta si pramugara agar kereta segera berangkat. Namun di sini Jin Hye berusaha menghentikannya karena masih banyak orang yang belum masuk ke kereta, termasuk teman sekelasnya yaitu Yangguk. Namun si pramugara segera menelepon si masinis untuk memintanya untuk segera memberangkatkan kereta tersebut. Sementara itu di sisi lain Soku dan kawan-kawan berusaha menahan pintu agar para zombie tak bisa mengejar kereta. Namun karena jumlah zombie yang semakin banyak, akhirnya si pintu kaca itu tak kuat untuk menahannya. Sehingga pintu itu pecah dan mereka pun langsung berlari menuju kereta. Namun sayangnya kedua teman Yangguk berhasil diserang oleh para zombie. Mereka bertiga terus berlari sekuat tenaga guna mengejar keretanya. Dan di sini Sohwa sempat baku hantam dengan para zombie. Namun untungnya ia berhasil naik ke kereta dengan selamat. Sohwa pun mencoba menghubungi istrinya dan ternyata diketahui Sung Kyung dan Rencang-Rencang sedang bersembunyi di toilet di gerbong 13 dengan berbekal alat baseball dan beberapa kain tebal untuk membalut tangan mereka dari gigitan para zombie. Ketiganya berniat menerobos sekawanan zombie untuk bisa pergi ke gerbong 13. Dan tanpa banyak ngebacot lagi, mereka pun beraksi. Singkat waktu, mereka sampai di gerbong 11, yang dimana di sana sudah dipenuhi dengan zombie teman-teman sekolah Yongguk.
Dan ia pun dilema karena tidak tega menghantam cungur teman-temannya sendiri. Sohwa yang melihatnya pun ia langsung membrutal dan membuka jalan. Dan untungnya kereta yang mereka tumpangi kini melewati sebuah terowongan gelap, sehingga para zombie tidak bisa melihat mereka bertiga. Setelah terbebas dari zombie di gerbong 11, Soku kemudian mempunyai sebuah ide, yaitu dengan cara melempar handphone ke kawanan zombie. Lalu dengan nada dering dari telepon itu berhasil membuat ketiganya melewati gerbong dengan selamat. Dan pada akhirnya mereka pun bisa berkumpul kembali dengan Sukyung dan kawan-kawan. Yonggu kemudian memberitahu Jinhae bahwa ia bersama beberapa penumpang berhasil selamat dan mereka akan segera menuju gerbong 15. Namun sepertinya para penumpang di gerbong 15 tidak mau akan kehadiran Sohwa dan kawan-kawan. Adegan kembali kepada Soku dan lainnya. Mereka menunggu timing yang tepat saat kereta melewati terowongan. Mereka semua berjalan secara merangkak di penyimpanan barang. Mereka berhasil merangkak menuju pintu, namun ketika semuanya belum sampai pintu, kereta sudah selesai melewati terowongan, sehingga Soku dan Udin tertinggal di gerbong 14. Namun untungnya mereka berhasil keluar. Yonggu kemudian mencoba menggedor-gedor pintu gerbong 15, namun tidak ada balasan dari sana. Dan ternyata benar saja orang-orang di gerbong 15 tak mau membukakan pintu untuk mereka. Yonggu kemudian mencoba memecahkan pintu dengan menghantamkan tongkat baseballnya. Sedangkan untuk Sohwa sendiri, ia terus menahan pintu yang menjadi pembatas dengan para zombie. Namun sialnya, tangan Sohwa berhasil digigit oleh seekor zombie. Soku yang melihatnya langsung membantu Sohwa dengan cara memukul para zombie yang berusaha masuk. Sungkyung yang melihat suaminya telah digigit oleh zombie, ia mencoba mendekati suaminya itu. Namun Sohwa langsung melarangnya dan ia menyuruh Soku untuk membawa istrinya ke tempat yang aman. Dengan sisa tenaganya, Sohwa kemudian mengorbankan dirinya agar yang lain dapat menyelamatkan diri. Dan di saat-saat terakhirnya, Sohwa memberikan nama untuk calon bayinya. Dan pada akhirnya Soku dan kawan-kawan berhasil masuk ke gerbong 15. Lalu terlihat di sini Soku yang langsung membogem Yongsuk karena telah menghalangi mereka untuk masuk. Yongsuk yang tak terima kemudian yang memprovokasi orang-orang di gerbong 15 dengan mengatakan bahwa Soku telah terinfeksi dan akan membahayakan semua orang di gerbong 15 ini. Dan orang-orang di gerbong 15 yang terprovokasi oleh bacotan si Yongsuk, mereka semua setuju untuk mengusir rombongan Soku. Adegan kemudian memperlihatkan seorang nenek yang kecewa pada orang-orang di gerbong 15. Karena orang-orang di sini hanya mementingkan diri sendiri dan tak mau saling tolong-menolong. Hingga akhirnya ia melihat kakaknya yang sudah menjadi zombie. Kemudian si nenek ini mendekati sang kakak dan ia pun membukakan pintu gerbong itu. Sehingga orang-orang yang ada di gerbong 15 langsung diserang para zombie brutal itu. Dan sepertinya hanya tersisa mereka berenam dan si masinis yang masih selamat. Soku kemudian mencoba menghibur anaknya. Ia berjanji bahwa akan mengantarkan Suan ke ibunya dengan selamat meski apapun yang akan terjadi. Suan kemudian mengatakan bahwa ia sangat takut kehilangan ayahnya. Soku kemudian mencoba menelepon mantan istrinya itu, namun tidak diangkat. Dan beberapa saat kemudian ia mendapatkan telepon dari asistennya. Asistennya itu mengatakan bahwa semua ini adalah ulah dari lab kimia biotech yang dimana perusahaan itu bekerja sama dengan perusahaan tempat Soku bekerja. Dan tiba-tiba kereta ngerem mendadak dan terhenti karena ada sebuah kereta yang menghalangi jalur mereka. Dan dengan terpaksa harus berhenti di stasiun Daegu. Dan diketahui ternyata Yongsuk dan si pramugara berhasil selamat dari amukan para zombie tadi. Mereka berdua bersembunyi di toilet. Adegan kembali pada Soku dan lainnya. Mereka perlahan keluar dari kereta dan berharap bakalan ada regu penyelamat yang akan menyelamatkan mereka semua. Sedangkan si masinis sendiri berhasil menemukan kereta lain yang masih berfungsi dan yang pasti aman dari para zombie. Namun tanpa Soku dan kawan-kawan sadari, ternyata ada sebuah kereta yang berjalan dengan keadaan terbakar, sehingga berhasil menabrak sebuah kereta yang sedang terparkir. Si Yongsuk yang licik ini berhasil melarikan diri dengan cara menumbalkan si pramugara. Kemudian ia juga berhasil menemukan Yongguk dan Jinhae. Lalu ia langsung mendorong Jinhae ke arah zombie untuk menyelamatkan dirinya. Nah emang si om-om licik ini biadab kali. Jinhae pun berhasil tergigit oleh si zombie. Si Yongguk ini bukannya lari, tetapi ia lebih memilih menjadi zombie asalkan digigitnya oleh Jinhae. Kembali ke si om-om licik ini, ia berhasil menemukan kereta yang sudah dijalankan oleh si masinis. Ketika ia sedang berlari menuju kereta, ia terjatuh lalu si masinis turun untuk membantunya. Dan dengan watadosnya, ia kembali menumbalkan orang lain demi menyelamatkan dirinya. Sementara itu di sisi lain Soku dan lainnya
Mereka terjebak di bawah kereta akibat tabrakan kereta yang dahsyat tadi. Dan di saat mereka berusaha menyelamatkan diri, sayangnya kaca kereta pecah sehingga membuat para zombie berdatangan ke arah mereka. Dan pada akhirnya Udin mengorbankan dirinya agar Suan dan Sukyung bisa selamat. Lalu ketiganya berusaha mengejar kereta yang berangkat. Dan singkat cerita, mereka bertiga bisa naik ke kereta tersebut dan berhasil menyingkirkan para zombie yang mencoba naik ke kereta. Soku kemudian pergi menuju ruang kemudi. Namun ternyata di dalam sana sudah ada Yongsuk yang sudah berubah menjadi zombie. Dan diketahui ternyata ia telah tergigit sesaat sebelum naik ke kereta ini. Soku berusaha melindungi kedua wanita beban ini. Dan terjadilah baku hantam antara Soku melawan Om licik ini. Dan pada akhirnya Soku berhasil menyingkirkan Yongsuk dari atas kereta. Namun sayangnya tangannya berhasil tergigit. Suan yang melihat ayahnya sudah digigit zombie, ia langsung tantrum. Soku kemudian langsung membawa Suan ke dalam ruang kemudi agar aman. Ia juga mengajari Sukyung bagaimana cara menghentikan keretanya ketika mereka berdua sudah sampai di Busan nanti. Lalu Soku mencoba menenangkan Suan dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu Soku langsung keluar dan di saat di luar ia menangis. Dan di detik-detik ia akan berubah menjadi zombie. Soku mengingat semua kenangan di saat pertama kali Suan lahir. Dan singkat cerita, Suan dan Sukyung telah sampai di Busan. Kemudian si tentara melihat bahwa ada dua orang pejalan kaki yang menuju ke arah mereka. Mereka berdua berjalan kaki melewati terowongan. Namun karena tak ada tanda-tanda mereka sudah terinfeksi atau belum, si atasan militer menyuruh mereka untuk segera menembak mereka berdua. Namun tiba-tiba terdengar alunan nyanyian dari Suan, sehingga para tentara langsung berlarian untuk menyelamatkan mereka berdua. Dan film pun tamat.